Sampai dibopong. Ini memang agak lucu ya, karena kemarin setelah pihak kepolisian menjadikan tersangka Roy Suryo dan diperiksa selama 10 jam lebih, tetapi ketika keluar langsung lemas. Bahkan di sini sambil mengenakan kursi roda. Entah maksudnya apa, padahal sebelum diperiksa ya sehat, tetapi ketika keluar langsung lemes. Kok beda dengan Nikita Mirzani ya? Nikita Mirzani saja berdiri tegap. Coba kita lihat videonya. Sampai dibopong. Ini dari Alextam 878. Bener-bener ambiar deh. Kita lihat komentar-komentarnya ya. Lolos maning, banci, kapok, etok-etok, mendadak drama banci. Ya walaupun sudah menjadi tersangka ya, tapi kepolisian tidak menahannya. Bahkan sampai saat ini nama Roy Suryo juga trending. Hampir 12.000 cuitan yang memberikan tagar Roy Suryo. Dan di sini juga ada tagar Nikita jangan sampai lolos. Padahal diberitakan kemarin kan Nikita Mirzani juga tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Ya apapun itu saya menghargailah kerja keras pihak kepolisian dalam menangani berbagai macam kasus. Dan yang ditunggu-tunggu juga, akhirnya Roy Suryo menjadi tersangka sampai mau pingsan malan. Bahkan di sini Denny Siregar juga mengomentari yaitu Roy Suryo yang melaporkan 3 akun medsos tersebut. Pihak kepolisian menilai ketiga akun medsos tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Nah, ini dari Denny Siregar. Kalau di sepak bola, ini gerakan tipu-tipu yang gagal total. 3 akun medsos yang dilaporkan Roy Suryo ke pihak kepolisian itu tidak memenuhi unsur pidana. Malah yang melaporkan tersebut sekarang menjadi tersangka. Dan setelah menghadapi pemeriksaan 10 jam lebih, Roy Suryo mendadak lemas, bahkan memakai kursi roda, dan bahkan juga dibopong oleh anak buahnya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Halo Panji Rombeng yang sok pintar, padahal lo paling pintar ngeles. Kartu merah, itu namanya gerakan tikus kepanikan, cari jalan keluar. Habis tuh ke LPSK. Terakhir pakai alasan sakit, dasar berdebah. Mantan Menteri Menpora ini kena pasal berlapis. Nih Bang Den, kalau diakumulasi bisa 10 tahun penjara, ambiar. Ya seperti itulah menurut saya. Roy Suryo dengan Nikita Mirzani jauh beda lah. Nikita Mirzani saja masih tegap berdiri ya ketika menjalani pemeriksaan, tetapi Roy Suryo ketika selesai pemeriksaan selama 10 jam mendadak lemes dan bahkan memakai kursi roda. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka 12 jam dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur. Saat keluar dari Polda Metro Jaya, Roy Suryo tampak memakai kursi roda. Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari gedung Ditreskrimum sekitar pukul 22.18 waktu Indonesia bagian Barat. Roy Suryo tampak kelelahan dan menggunakan kursi roda. Roy Suryo tidak menjawab pertanyaan. Ia selanjutnya dipapah oleh kuasa hukumnya dari gate gedung Ditreskrimum menuju mobil yang telah menunggu untuk menjemputnya. Mohon maaf ya, biarkan Pak Roy istirahat dulu, mohon doanya ya. Mohon doanya saja, ujar Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum Roy Suryo pada Jumat 22 Juli 2022.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan membenarkan Roy Suryo sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Hari ini benar sedang diperiksa di Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka, ujar Sulpan pada Jumat 22 Juli 2022. Bahkan diketahui, Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus postingan meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo juga diketahui melaporkan 3 akun media sosial yang disebutnya adalah penyebar pertama meme stupa Candi Borobudur. Lalu, bagaimana proses laporan Roy Suryo itu? Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan mengatakan, dari hasil gelar perkara hanya 1 laporan yang memenuhi unsur pidana, yakni laporan di mana Roy Suryo adalah terlapornya. Yang memenuhi unsur pidana hanya Roy sebagai terlapor, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan di Mapolda Metro Jaya pada Jakarta Jumat 22 Juli 2022. Sementara itu, laporan Roy Suryo terhadap 3 akun media sosial dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana. Laporannya tidak memenuhi unsur pidana, jelas Sulpan saat ditanya terkait laporan Roy Suryo terhadap 3 akun media sosial. Seperti diketahui, Roy Suryo sebelumnya melaporkan 3 akun media sosial yang menurutnya adalah penyebar pertama meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo buru-buru melaporkan ketiga akun tersebut setelah unggahan ulang postingannya yang sama di akunnya KRMT Roy Suryo 2 menuai kritik. Roy Suryo telah meminta maaf dan kemudian menghapus postingannya. Roy Suryo beralasan ikut memposting ulang meme stupa Candi Borobudur adalah sebagai bentuk kritik atas kenaikan tarif ke Candi Borobudur dan tidak ada niat melecehkan umat Buddha. Diketahui polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo dijerat dengan pasal ujaran kebencian bernuansa sara hingga penistaan agama. Pasalnya kena di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan saat dihubungi detik.com pada Jumat 22 Juli 2022. Selain dijerat dengan Undang-Undang ITE, mantan Menpora itu dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Kemudian dijerat dengan pasal 156A KUHP dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ucap Sulpan. Selengkapnya, Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.